dilengkapi. Jadi usahakan dari sekarang karena waktunya lumayan panjangnya kita berdasarkan diafragmanya deh. Oh, dia kayak gitu. Oke, kamu tahu aja deh. Ya, aku tahu aja yang satu ini yang buat di dalam ruangan sama di luar. Ada tes medis dan ada tes foto juga. Nanti satu tes medis dulu, yang satu tes foto dulu sebelum. Di masa pandemi ini tentunya pemirsa di rumah merasa khawatir untuk melakukan perjalanan wisata. Jadi kalau banyak di tonton room banyak yang bicara, itu jangan kaget, sangat berisik sekali. Kita lihat aja lah yang ada datanya. Atau misalnya teman-teman udah ada Benar-benar. bahwa partisipasi ialah keterlibatan individu di dalam apa menjawab satu. Tapi salahkan presenter. Hari ini gimana TTT HSP? Lapar. Astagfirullah makruh. Hari ini Biasa aja ya? biasa aja sih, nggak sehektik hari gelombang pertama Belum pertama ya? dan hari pertamanya. Nama saya Cika Leni Rahmadini dari Ilmu Komunikasi UPI. Mungkin pertanyaannya gimana sih teh persiapan untuk uji kom hari ini gitu? Untuk persiapan hari ini cukup matang karena kan sebelumnya kita sudah diberi materi oleh para panitia sekaligus para dosen di sini. Jadi hari ini juga maksimal insya Allah. Kalau mengingat sekarang kan di bulan Ramadan juga mungkin ada kendala atau apa gitu yang dirasakan sambil menjalani uji kom? Nggak ada sih ya, mungkin sedikit kurang fokus aja karena kan kurang minum. Selebihnya lancar. Mungkin untuk harapannya setelah uji kom ini gimana? Harapan untuk saya semoga semakin jadi lebih baik. Kalau misalnya untuk Unisba sendiri juga semakin baik dan semakin bagus untuk menata uji kom selanjutnya. Nama saya Aldi Prasetya Rosadi dari Mankom 2017. Untuk persiapan uji kom hari ini dari Kang Ali sendiri bagaimana? Untuk persiapannya alhamdulillah tadi udah melakukan beberapa praktiknya ya di lab TV, dari perkenalan kamera, tripod dan alat-alat lainnya. Kalau perasaan yang dirasakan gitu mengingat uji kom ini dijalankan selama bulan Ramadan, bagaimana Biasa aja sih ya. Ya, lebih banyak ilmunya sih di sini, lebih banyak belajar lagi gitu di uji kom kali ini. Untuk harapannya setelah mengikuti uji kom ini
semoga saya sendiri jadi lebih baik lagi, bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di media televisi ya, tentang penyiaran itu. Semoga bisa berkembang lagi. Saya berpesan supaya betul-betul bisa memperlihatkan kompetensinya. Jadi kalau kita memang katanya kurikulum KKNI, maka ujungnya adalah dia harus kompeten dan itu harus kemudian diakui. Cara pengakuannya itu dengan mengikuti uji kompetensi supaya dia dapat sertifikat kompetensi. Kemudian kalau dia sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, kami berharap bahwa mereka bisa mempertahankan kompetensi itu, gitu. Jangan sampai kemudian kompetensi itu luntur. Bahkan nanti kalau mereka sudah bisa menggunakan sertifikat kompetensi itu untuk meyakinkan dunia kerja, kita berharap mereka kemudian bisa meningkatkan profesionalitasnya dan menguji lagi dirinya di luar pada LSP 3 atau LSP 2 supaya kita sebagai LSP 1 itu berkelanjutan gitu. Untuk melihat kompetensi seseorang itu dari kami untuk para asesor, hendaknya memang betul-betul bisa mengakses kompetensi dia gitu. Selagi tidak bisa memperlihatkan kompetensinya, jangan ragu untuk tidak memberikan rekomendasi sebagai orang yang bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, karena dalam hal ini asesor itu fungsinya bukan mengajarkan, bukan mengarahkan, tetapi dia adalah menguji kompetensi yang sudah diajarkan asesi selama mereka belajar. Harapan untuk asesi setelah menerima pengumuman dinyatakan kompeten harus lebih meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan keahliannya. Sedangkan untuk LSP, alhamdulillah sukses dalam penyelenggaraannya dan juga semoga ke depan penyelenggaraannya lebih profesional. Harapan saya untuk para asesi mungkin lebih konsentrasi lagi dan lebih belajar lagi agar bisa lulus mendapatkan sertifikat kompetensi, karena di dalam uji kompetensi ini tidak bisa dianggap mudah karena ada tertulis dan ada observasi. Dalam tertulis pun itu sudah diberikan sebuah pelatihan, tapi pelatihan itu mungkin oleh para asesi dianggap enteng. Jadi ketika sudah uji tertulis mereka kebingungan seperti itu. Jadi jangan menganggap enteng uji kompetensi ini, karena hasilnya, endingnya, outputnya adalah mendapatkan sertifikat kompetensi dan sangat berguna untuk bekerja nanti. Nah, untuk kesan-pesannya untuk periode ini, gelombang ini, saya kira sudah lebih rapi lagi. Para asesor sudah bisa, salah satunya adalah bisa lebih rapi dalam hal merapikan perangkat asesmennya. Kemudian dalam mengujinya juga sudah lebih tertib dan sudah lebih diarahkan lagi oleh Ketua LSP, sehingga yang dulu ketika pertama kali kita uji kom tidak terulang lagi sampai hari ini. Tidak ada lagi uji kompetensi sampai malam. Mengenai sampai over sampai maghrib, nah itu mungkin karena faktor situasi dan kondisi saja. Mungkin itu saja. Jadi kesannya untuk uji kompetensi tahun ini lebih rapi dan lebih keren lah, lebih oke. Terima kasih Ibu Ketua LSP.